Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupanmu, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat
Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Mampukan kami memaknai firman-Mu, ya Tuhan, di dalam masa penantian ini akan kedatangan Tuhan kembali. Kami memiliki kepastian bahwa Kristus akan datang kembali. Dengan kekuatan firman-Mu, kami boleh menjalani kehidupan ini dalam masa penantian, tetap berharap akan apa yang Tuhan nyatakan. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 130, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Memaknai masa penantian yang kita rayakan melalui Minggu Advent akan selalu memberikan kepastian bagi kita bahwa kita menantikan Kristus Yesus akan datang kembali di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 130 ini mengajak kita untuk menyelami bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apa yang ingin kita nyatakan di hadapan Tuhan tentang segala sesuatu yang kita perbuat. Daud, dia mengungkapkan apa yang dia lakukan dengan sangat terbuka. Dia menyatakan bahwa hidupnya sedang ada di dalam jurang. Suatu kehidupan yang sangat tidak baik. Suatu kehidupan yang mungkin bagi kita jauh dari Tuhan. Dia mengakui perbuatan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Seorang Raja Daud berani membuka hidupnya untuk mengakui apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan dalam perjalanan hidup yang tidak mudah.
Tapi di dalam Mazmur 130 ini, firman Tuhan mengajak kita untuk menyaksikan seperti apa Daud punya pengharapan. Bagaimana ia menyadari dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana dia melanjutkan hidupnya dengan tetap percaya bahwa masa penantiannya dia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pasti. Seperti tema yang disampaikan di dalam renungan ini, jiwaku menanti Dia yang pasti. Renungan firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk membuka diri di hadapan Tuhan. Mungkin kita terlalu jauh melangkah tanpa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita tidak lagi punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Mungkin karena pergumulan kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Sapaan ini mau mengajak kita seperti Daud lakukan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu yang Daud nyatakan. Sebagai satu pembaruan hidup. Perubahan yang dia lakukan adalah ketika dia ada dalam masa-masa di mana dia jauh dari Tuhan. Di mana dia jauh dari Tuhan karena perbuatan dosanya. Tapi Daud tetap mau menyerah dan berserah. Jiwaku menanti Dia. Penantian yang kita jalani dalam masa kini adalah penantian yang kita harus mengakui tidak selalu mudah. Tapi hari ini dalam perjumpaan bersama dengan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan mau kembali meneguhkan kita. Yang kita nantikan itu adalah Dia yang pasti. Kristus Yesus. Yang pasti akan datang kembali di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita menanti karena kita tahu mengenai pemahaman kita. Bukan hanya kita menanti pada saat-saat yang baik yang kita alami dalam kehidupan ini. Apapun keadaan hidup kita. Harusnya kita katakan, jiwa kita menanti Dia yang pasti datang kembali di dalam kehidupan kita. Jalani segala sesuatu yang kita jumpai tidak mudah. Karena masa penantian itu tidak pernah berakhir sampai kedatangannya kembali.
Isilah hari-hari hidup kita dalam masa penantian itu dengan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagikanlah apa yang kita telah alami dan kita terima sebagai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam perjalanan hidup, di dalam kehidupan spiritual kita, untuk menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang punya sesuatu dilakukan dengan nyata sebagai wujud bahwa kita dalam masa penantian kita akan jalani hidup ini dengan sukacita, dengan tetap setia, dan belajar untuk membuka diri dan hidup kita untuk Tuhan selalu pimpin kita. Karena yang kita nantikan bukan menanti pada sesuatu yang sia-sia, tidak. Tapi menanti pada sesuatu yang pasti. Tuhan Yesus akan datang kembali dalam hidup kita. Seperti kata Raja Daud, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Penantian itu selalu ada pengharapan. Dan di dalam pengharapan hidup orang percaya, kita punya kepastian bahwa Kristus akan datang kembali dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita dalam masa yang sulit ini. Kita percaya kita akan melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Jiwaku
Dalam pimpinanmu, Engkau akan menuntun kami melanjutkan hari-hari hidup kami ke depan. Dalam masa penantian kami telah dikuatkan dan telah diberikan kepastian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan melingkupi hidup kami dengan cinta-Mu. Tuhan memberkati kami untuk kami melangkah ke depan dengan kepastian Allah yang menjadi sumber hidup kami senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus yang akan memberikan kami petunjuk, memberikan kami kekuatan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kami hari ini untuk selama-lamanya. Amin.